Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, anak-anak, mari bersama-sama pada video pembelajaran kali ini kita belajar untuk materi di tema 3, subtema 3. Adapun muatan pelajaran yang kita bahas adalah muatan pelajaran PPKN tentang menjaga lingkungan. Nah, mari bersama-sama kita belajar untuk materi tentang menjaga lingkungan. Kalian bisa menggunakan buku pena pada halaman 197 sebagai pendamping kalian dalam belajar. Nah, anak-anak, di dalam buku pena kalian pada halaman 197 terdapat teks bacaan yang berjudul Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Nah, mari kita bersama-sama membaca teks yang berjudul Desa Melati, Desa Bebas Banjir ini sebagai permulaan kita untuk belajar tentang bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik. Mari kalian bisa menyimak cerita yang Pak Guru bacakan. Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Desa Melati merupakan desa yang sangat padat penduduknya. Warganya sangat peduli terhadap lingkungan. Bukti kepedulian warga Desa Melati terhadap lingkungan antara lain adanya tempat sampah di depan rumah, tidak ada sampah yang menyumbat aliran selokan, dan terdapat taman yang menjadi daerah resapan hujan. Namun, intensitas curah hujan bulan lalu lebih sering dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu membuat air dalam selokan sedikit meluap ke jalan. Selokan di Desa Melati terlalu dangkal sehingga tidak mampu menampung air hujan yang curahnya sangat tinggi. Oleh karena itu, setelah cuaca reda, warga segera bergotong royong membersihkan dan memperdalam selokan. Nah, dari teks bacaan yang berjudul Desa Melati, Desa Bebas Banjir ini, kita bisa belajar tentang materi menjaga lingkungan. Nah, kalian bisa saksikan dari materi berikut ini. Mari bersama-sama kita belajar tentang materi pentingnya menjaga lingkungan. Dari teks yang telah kita baca dan kita pelajari tadi, kita bisa melihat bahwa ciri-ciri lingkungan yang baik adalah memiliki tempat sampah di depan rumah, tidak ada sampah menyumbat di dalam selokan, terdapat taman yang dapat dijadikan sebagai resapan air hujan, dan yang terakhir adalah tanah tidak tertutup dengan keramik atau sejenisnya. Nah, ini merupakan ciri-ciri lingkungan yang baik berdasarkan teks yang telah kalian baca. Adapun manfaat dari lingkungan yang baik atau lingkungan yang sehat sangatlah banyak. Salah satunya adalah lingkungan menjadi lebih sehat, menjadi lebih asri, nyaman, tidak berbau, serta tidak menimbulkan sarang penyakit. Nah, ini adalah manfaat serta pentingnya adanya lingkungan yang baik. Dan tentunya dari manfaat-manfaat ini bisa membantu kita agar tetap sehat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, berikut ini contoh dari aktivitas menjaga lingkungan. Nah, ini sering terjadi di beberapa wilayah, utamanya di dalam lingkungan sekitar kita. Sering kali ada kegiatan kerja bakti atau kerja sosial yang tujuannya adalah membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini merupakan contoh aktivitas menjaga lingkungan. Kemudian, kita harus selektif dalam membuang sampah. Kita perlu membedakan mana sampah organik
dan mana sampah anorganik. Tentunya dengan cara memilah sampah ini akan meminimalisir dan mempermudah kita dalam mengelola sampah. Berikutnya adalah kegiatan membersihkan selokan. Nah, ini juga penting karena selokan jika sering tertumpuk sampah atau kita bisa lihat pada gambar dengan air yang berkeruh berwarna hitam pekat, nah kita perlu secara rutin membersihkan selokan. Tujuannya ketika terjadi musim hujan tidak terjadi banjir dari luapan air dalam selokan. Nah, kita juga dapat melakukan kerja bakti di sekolah, membersihkan tempat sampah dan kerja bakti membersihkan yang lain. Jadi ketika kita sudah ada niat yang baik untuk melakukan kegiatan kerja bakti, tentunya manfaatnya banyak. Selain dari lingkungan menjadi bersih, kita juga bisa terhindar dari penyakit dan kita juga bisa membersihkan lingkungan dari sarang-sarang nyamuk yang ada di sekitar kita. Nah anak-anak, kalian tentunya semakin tahu betapa pentingnya menjaga lingkungan tersebut. Nah, bagaimana jika kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik? Kira-kira apa saja akibat jika kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik? Berikut ini adalah beberapa hal tentang akibat apabila kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik. Sekarang mari kita membahas kira-kira bagaimana dampak negatif jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Nah, berikut ini beberapa akibat jika kita membuang sampah sembarangan. Tentunya sampah akan menumpuk, utamanya di aliran-aliran sungai, sehingga air sungai tidak dapat berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya tumpukan sampah. Juga akan terjadi bau tak sedap di lingkungan sungai tersebut. Nah, ini akibat membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga bisa mengakibatkan yang namanya sakit perut dengan banyaknya sampah yang berceceran di mana-mana, sehingga membuat lalat dan kuman serta bakteri dengan mudah menyerang tubuh kita, utamanya ketika kita sedang makan lupa mencuci tangan. Berikutnya bisa terjadi banjir. Nah, banjir ini terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi, namun karena banyaknya sampah yang menyumbat di aliran sungai, sehingga air yang seharusnya bisa berjalan dari atas ke bawah akan kesulitan karena jalur air di dalam selokan tertumpuk oleh sampah. Nah, ini akibat jika kita membuang sampah sembarangan. Adapun akibat yang lain adalah menciptakan pemandangan yang tidak sehat, atau kita bisa melihat sebuah tempat lebih terkesan kumuh. Kalian bisa melihat di beberapa sudut kota, apabila terdapat banyak sampah di situ, pasti di area itu terlihat lebih kotor dan lebih kumuh, dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mengakibatkan daerah tersebut jarang dilintasi dan dilalui oleh orang-orang. Dan yang berikutnya, akibat jika kita menebang pohon secara sembarangan. Yang pertama adalah hutan menjadi gundul yang mengakibatkan suhu menjadi lebih panas. Kemudian yang kedua, akibat jika kita menebang pohon sembarangan, kita bisa menyebabkan adanya bencana banjir, yang ini sering terjadi di beberapa daerah-daerah, utamanya dataran tinggi, di mana pohon-pohonnya ditebang karena diganti menjadi perkebunan teh ataupun kopi, ataupun untuk kegiatan pariwisata. Nah, ini akibat apabila kita menebang pohon secara sembarangan. Kemudian dapat juga terjadi yang namanya tanah longsor. Mengapa demikian? Karena pohon yang seharusnya itu akarnya berfungsi untuk menahan dari abrasi dan erosi, ketika pohon sudah hilang, mengakibatkan ketika hujan
turun dengan curah yang tinggi, air tidak dapat tertampung lagi, sehingga menyebabkan tanah longsor. Nah, ini juga termasuk akibat jika kita membakar hutan, akan terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap. Jadi sering terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera di negara kita, ketika terjadi kebakaran hutan menimbulkan bencana kabut asap yang juga mengganggu penerbangan. Jadi ketika terjadi kabut asap, jarak pandang jauh lebih dekat, sehingga pesawat-pesawat yang harusnya bisa lepas landas ataupun yang mau berangkat terkendala dengan jarak pandang. Ini mengakibatkan adanya kesulitan transportasi dan lain-lain. Nah, anak-anak, mari ayo kita cintai lingkungan kita dengan menjaga dan melestarikan lingkungan. Kita telah belajar tentang materi menjaga lingkungan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke anak-anak, kalian sudah belajar banyak di video pembelajaran kali ini pada muatan pelajaran PPKN, yakni tentang menjaga lingkungan. Semoga bermanfaat sekaligus menambah kepedulian kita terhadap menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.